but most importantly, I'm very happy because kabar baik datang untuk pencinta sepak bola Indonesia. Masih dalam rangka memperingati kemerdekaan, Timnas Indonesia mendapat kabar bahagia. Kabar bahagia itu adalah FIFA kabarnya sudah menyetujui perpindahan Federasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI. Dengan begitu, penjaga gawang kelahiran 14 Mei 1998 yang sudah menjalani sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia itu bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar Martin Paes sudah disahkan kewarganegaranya itu diunggah oleh akun Instagram runfc.bola. Akun tersebut memposting ulang dialog Martin Paes dengan admin akun Instagram keeperstop.gk. Meski demikian, PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Martin Paes diperbolehkan FIFA untuk membela timnas Indonesia. Namun menurut kabar yang beredar, pengumuman resmi soal Martin Paes dari PSSI akan segera diumumkan siang atau sore ini. Sebelumnya, Belanda mengklaim masih memiliki Martin Paes karena sang pemain pernah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di kelompok usia. Namun saat itu, sang pemain belum menyerahkan administrasi untuk proses naturalisasi. Setelah proses naturalisasi dan menjalani sumpah WNI, Martin Paes tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia karena masih ada sengketa dari KNVB. Federasi sepak bola Belanda itu juga mengklaim bahwa Martin Paes merupakan pemainnya. Kasus ini pun akhirnya disidangkan oleh FIFA pada 15 Agustus 2024 lalu. Baik PSSI dan KNVB tidak perlu sampai membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase, namun sudah bisa lebih cepat melalui sidang internal dari FIFA sendiri. Dan kabar terkini, FIFA memperbolehkan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia karena sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Tentunya ini sebuah kabar yang bahagia. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, PSSI berhasil menyelesaikan kasus Martin Paes meski harus menunggu waktu cukup lama. Dengan demikian, Paes akan memperkokoh barisan pertahanan Indonesia di round 3 nanti dengan menghadapi tim-tim langganan Piala Dunia. Tentu datangnya Paes menjadi sebuah amunisi yang positif bagi skuad Garuda nantinya. most importantly, Tak mau gegabah pilih pemain, Sintayong janji akan pantau laga BRI Liga 1 lagi. Seperti yang diketahui, Sintayong hingga kini belum menentukan skuad final timnas Indonesia untuk 2 laga September 2024 mendatang. STY berencana akan menonton beberapa laga BRI Liga 1 lagi sebelum mengambil keputusan. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Sintayong berencana memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia untuk laga itu, dengan 2 diantaranya adalah Dimas Drajat dan Hernando Ari Sutaryadi yang sudah resmi dipanggil. Sejauh ini, tim kepelatihan timnas Indonesia telah memantau 2 pertandingan BRI Liga 1. Pertama ketika Semen Padang versus Borneo FC. Kemudian, Sintayong bersama asistennya menonton laga antara Malut United kontra Persebaya Surabaya. Saya mungkin akan menonton 1-2 pertandingan lagi dan akan menentukan pemain-pemain yang bakal masuk ke timnas Indonesia, ujar Sintayong. Jadi, memang posisi pemain timnas Indonesia tidak gampang untuk dipilih. Jadi tidak bisa juga dengan melihat 1 pertandingan langsung menentukan pemain ini bagus. Jadi tidak bisa diputuskan secara langsung. Kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus melihat 2-3 pertandingan ke depannya, lalu baru akan dipilih. Jadi posisi untuk pemain timnas Indonesia tidak gampang untuk dipilih, ujar pelatih berusia 53 tahun tersebut. Ternyata ini alasan Sintayong tidak panggil Jan Revens ke timnas Indonesia senior. Begini katanya. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong mengungkap alasannya tak memanggil Jan Revens ke timnas Indonesia senior. Ya, nama Jan Revens belakangan menjadi buah bibir setelah penampilan apiknya bersama timnas Indonesia U19. Jan Revens berhasil mengantarkan timnas Garuda menjuarai ASEAN U19 Boy Championship 2024 atau Piala AFF U19 2024.
Ia juga menjadi top skor untuk timnas Indonesia di ajang tahunan tersebut. Berkat performa apiknya tersebut, pemain FC Dordrecht itu digadang-gadang bakal segera dipanggil timnas senior. Hal ini kemudian ditanggapi langsung oleh Sintayong. Saat ditanya tentang Jean Revens, Sintayong mengaku jika dirinya tak ingin terburu-buru. Meski Jean Revens sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa, STY tetap menilai jika pemain 18 tahun itu masih memiliki kekurangan. Alasan Sintayong tak ingin terburu-buru memanggil Revens ke timnas senior juga karena ia tak ingin memberikan beban pada pemain muda tersebut. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, ia tak ingin menambah beban Jean Revens yang sedang berkembang bersama skuad asuhan Indra Syafri. Saya dulu lihat berangkat langsung ke Belanda, pemain tersebut saya lihat ada kekurangan, jadi harus step by step. Kita membuat suasana yang baik agar dia up sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus meningkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi kita lihat proses dia seperti apa, ujar Sintayong. Sementara itu, Jean Revens dipastikan tidak akan ikut pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Ia menjelaskan jika striker tersebut tak akan mengikuti TC di Korsel, namun dipastikan tetap berpartisipasi di Piala Asia U20 2025 mendatang. Revens dan Welber tak ikut ke Korea, tapi nanti pasti ikut di Piala Asia U20 2025. Kami lagi diskusi dengan klub mereka, jelas Indra Syafri. Tak ciut lawan Argentina, timnas Indonesia U20 siap beri kejutan meski bertajuk laga uji coba. Pemain timnas Indonesia U20 Donny Tripamungkas tak gentar menghadapi lawan-lawan sulit dalam laga uji coba di Korea Selatan. Dia bahkan siap memberi kejutan saat timnas Indonesia U20 menghadapi timnas Argentina dalam mini turnamen tersebut. Ya, timnas Indonesia U20 akan berlaga dalam mini turnamen di Korea Selatan pada akhir bulan ini. Ajang itu tepatnya akan berlangsung pada 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024. Timnas Indonesia U20 ambil bagian dalam ajang itu untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam turnamen mini itu, selain melawan Argentina, timnas Indonesia juga akan menghadapi Thailand dan juga timnas Korea Selatan U20. Donny Tripamungkas mengatakan tidak memikirkan kekuatan tim-tim lawan dalam laga nanti karena timnya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Donny Tripamungkas memastikan timnas Indonesia U20 akan berusaha memberikan performa terbaik dalam ajang tersebut. Hal itu sebagai bukti bahwa timnya terus berkembang setelah juara Piala AFF U19 dan menjalani pemusatan latihan lanjutan. Mungkin kalau itu kita akan berikan kejutan untuk semua lawan. Pasti kita akan bekerja keras di sana. Kita akan memberikan yang terbaik. Semoga bisa meraih hasil yang terbaik dan kita akan belajar banyak di sana, jelas Donny Tri.